mobil balapnya KDM. Gue Seakan-akan suka berhasil analoginya Abang ini, menjatuhkan Bos. KDM itu Betul. sendiri. Berhasil. Bukti nyata Deddy Mulyadi hanya bisa konten dan Tuh. gubernur konten. Nah, kayak gini, Itu adalah Jawa orang-orang Barat yang tidak selalu termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV, guys. Nah, gimana kabar kalian, guys? Pastinya diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, kelancaran segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi ini ada video menarik, viral, dan seru untuk kita bahas, guys. Langsung aja berikut selengkapnya, kita gaskan and play. Hidup cangcut! Tahan tangis KDM kukuhkan Paskibraka Jabar. Ini pesan mendalamnya, bos. Kita dengar pasti ini dalam banget gitu loh. Tanpa teks loh ya. Yang berdiri di sini adalah generasi yang akan bangkit ke depan menjadi penerus kebangsaan. Berbahagialah karena hari ini bisa menginternalisasikan nilai-nilai merah putih. Merah yang berisikan sebuah komitmen tentang bahwa kita adalah satu darah. Maka satu darah ini menjadi sebuah pertaruhan. Lebih baik darah ditumpahkan daripada hidup dihinakan. Aduh, Kemudian merinding banget, bos. seluruh gelora yang bisa melahirkan heroisme itu didasarkan pada satu. Apa itu? Kebersihan diri. Kata orang Sunda, celik putih, celak herang, caang bulan, 14, jalan gede, sasapuan. Nilai yang bersifat kosong dalam filsafat. Nilai yang bersifat kosong itu adalah filsafat, darahku bos. yang tumpah, air mataku yang jatuh. Aku tak punya tujuan apapun kecuali keberpihakanku pada bangsa itu sendiri. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah jabatan. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah kekuasaan. Dalam diriku tak ada beban untuk sebuah kekayaan. Dalam diriku hanya satu, kehormatan. Kehormatan lahir dari jiwa yang putih. Jiwa yang putih adalah jiwa yang tidak memiliki harapan kecuali apa? Kehormatan dan masa depan bangsa. Oh, Maka kelas, di era kelas. di mana generasi muda hari ini menghindari matahari. Di era generasi muda menghindari hujan. Menghindari Di matahari. era generasi muda menghindari tanah karena takut kotor, takut hitam, kemudian takut basah kuyup. Anda masih mau untuk berpanas-panasan? Anda masih mau untuk berkeringat? Anda masih mau meninggalkan orang tuanya? Anda masih mau meninggalkan kesenangan sebagai anak muda, menghabiskan waktu nongkrong di warung kopi, menghabiskan waktu untuk motor-motoran setiap hari, menghabiskan waktu untuk mobil-mobilan setiap hari, menghabiskan waktu untuk bergadget, berselancar dalam setiap waktu. Anda mau meletakkan kaki Anda dalam derap dan langkah yang dihitung ketukannya, dan ketukannya terlambangkan oleh detak jantungnya yang mencerminkan sebuah Gila, spirit gila. kebangsaan. Merinding bener Dan nih, bos. Anda adalah manusia terpilih dari sekian anak muda Jawa Barat. Pidato KDM selalu ditunggu-tunggu, apalagi warga Jabar. Karena apa? Kagak pakai drama, kagak pakai teks gitu loh. Kalian bisa perhatikan gitu loh. KDM ketika berpidato selalu menutup mata. Karena apa? Dari hati, bos. Beda kelasnya. Kalau dari teks beda, bos. Jadi perasaannya dapat banget gitu loh. Pesannya dapat banget. Bahkan KDM ini tadi juga berbicara ya kan. Kagak ada beban apapun. Pejabat kagak jadi masalah, nggak jadi pejabat juga kagak masalah, bos. Jadi apa? Wong kagak ada kontrak sama sekali. Kontraknya ya hanya untuk mensejahterakan rakyatnya, khususnya warga Jabar tuh. Jadi masih heran juga kenapa warga Jabar banyak yang gak suka serangan bertubi-tubi. Apalagi ketika elektabilitasnya KDM ini naik tinggi melebihi Presiden Prabowo. Semakin gencar tuh serangan dari arah manapun, bos. Emang setakut itu gitu loh. KDM udah jelas bilang belum ada pikiran untuk maju ke RI 1 2029, bos. Diserang habis-habisan. Luar biasa, semakin tinggi pohon emang semakin kencang anginnya, bos. Terbukti tuh. Baru di era KDM tukang sapu ikut upacara. Mereka lebih mulia daripada pejabat korup. Gila. Petugas yaitu tukang sapu ikut upacara. Mereka lebih mulia daripada pejabat yang korup. Betul. Gua setuju dengan kata itu, bos. Karena apa? Percuma kalau pejabat, percuma punya tahta kuasa ketika lu korup gitu loh. Lu nggak ngepentingin rakyat, mikirin isi perut lu sendiri, bos. Jadi menurut gua lebih berharga beliau-beliau yang berbaris ini daripada pejabat yang pakai dasi, sedangkan sibuk untuk mencari celah agar memperkaya diri dan kelompoknya. Baru kali ini pekerjaan tukang sapu dihargai, begitu dihargai oleh seorang gubernur. Sekali lagi, saya bukan promotornya KDM. Oke. Saya juga bukan pendukung, ya, atau influencernya KDM.
Tetapi saya berupaya seobjektif mungkin Oke. Masalah apa melihat bang ini bang? pendekatan KDM dalam menyelesaikan Oh. masalah dibandingkan Oke. dengan gubernur-gubernur lain Oke, menarik atau nih bos kelihatannya pemimpin-pemimpin bos. lain. Kita Ya. lihat perbandingannya Nah, gitu loh. kenapa? Bagi saya, pemimpin dimanapun dia berada, dia bertugas. Yang paling rakyat butuhkan adalah cara dia menyelesaikan masalah. Oh betul, bener. Kita menggunakan slogan menyelesaikan Pegadaian, gimana ya. gitu loh. Ya, menyelesaikan masalah Tanpa tanpa masalah. meninggalkan masalah. Betul. Kan itu prinsip, itu yang kita butuhkan. Ya. Nah, KDM menurut saya dia operasionalnya sangat praktis dan dia tidak mau berbelit-belit. Dia tidak mau diribetkan dengan aturan, ya, dan dia mau menempuh cara-cara praktis Betul. dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, saya beri contoh, penggusuran di kali-kali warga yang rumahnya di bantaran kali atau menempati tanah-tanah milik pemerintah. Nah, Dia betul. mengambil langkah taktis, ya, tidak perlu perundingan yang lama. Begitu turun tak negosiasi, berapa harga saya kasih Anda sebagai uang pengganti, Kompensasi. uang kerohiman, Anda saya gusur, Anda harus pindah dari sini. Tidak ada cerita, Anda harus pindah. Anda menempati tanah negara, Anda tidak bayar, Anda tidak sewa, kemudian Anda minta ganti rugi, saya harusnya tidak ganti tapi saya ganti. Jadi pendekatan kemanusiaan dia lakukan, Luar biasa, betul. kemudian ketegasan Betul. sebagai pemerintah dia Dapat, terapkan, betul. kemudian dia sebagai pemimpin juga taktis mengambil keputusan. Jadi menurut saya kita ini selalu berkutat pada soal-soal yang administratif, ya. Banyak pemimpin yang menyelesaikan masalah itu pendekatannya administratif, rapat berulang kali, Iya. kemudian perundingan sana Setuju. perundingan sini, Rapat, ujung-ujungnya rapat, menghabiskan rapat. uang, masalah tidak selesai. Nah, rakyat kita ini sudah benci dan bosan dengan gaya kepemimpinan seperti itu. Betul. Nah, Betul. kenapa saya menilai KDM ini berani dalam konteks dia menjalankan tugas, meskipun dia anak buah Pak Prabowo sekalipun, tetapi dia selalu mengambil kebijakan-kebijakan yang dia lihat dari sisi pendekatan politik itu menguntungkan rakyat. Jadi menurut saya KDM adalah salah satu calon pemimpin yang punya masa depan di politik Indonesia. Nah, jadi kalau menurut gua juga setuju dengan apa yang disampaikan abangnya ini, Bos. KDM hadir bukan cuma untuk bikin konten gitu loh. Bukan cuma untuk menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berkuasa sebagai gubernur Jawa Barat. Kan kalau dulu-dulu ada beberapa pemimpin-pemimpin yang terlihat ya kan. Yang emang kita rapatkan dulu, kita proses dulu. Nanti hasilnya gimana gitu ya kan. Kalian tahu kan cara-cara yang seperti ini sering dipakai zaman dulu ya kan. Zaman dulu loh, bukan zaman sekarang gitu ya kan. Tapi ketika KDM ini memberikan gaya baru, bahkan saat itu bisa diputuskan. Karena apa? Beliau itu nggak terpacu sama dana anggaran milik negara. Ada penghasilan sendiri dan kagak perhitungan. Makanya kenapa konten? Ya untuk itu. Kalau ada orang yang bilang cuma bisa konten, cuma bisa pencitraan, itu adalah orang-orang yang kagak bisa seperti KDM. Gue yakin, karena sulit ketika lo menguasai algoritma media sosial. Itu sulit menguasainya, bos. Kagak semua orang bisa. Harus tahu secara detail. Gitu, bos. Makanya getol banget nyerang KDM, karena dia kagak bisa seperti KDM. Coba posisinya dirubah. Ketika orang itu yang nyinyir di posisinya KDM, lu bakal bagaimana? Hah? Sebagai bentuk rasa hormat saya pada kalian untuk mendapat istirahat yang cukup sampai selesai kegiatan. Aduh. Biasanya kan tidur di pusdik. Saya ucapkan terima kasih. Mulai besok saya kasih bonus untuk selama 4 hari 4 malam menggunakan hotel bintang 5. 4 hari 4 Itu malam rasa hormat saya. diberi fasilitas hotel bintang 5. Bukan urusan hotelnya, Benar. tapi urusan rasa penghormatannya. Untuk itu saya ucapkan selamat mengibarkan sang saka merah putih. Aduh. Mering, Selamat mering, berjuang adik-adikku. Ibarkan sang saka di langit yang diliputi awan biru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Aduh. Setelah ini membubarkan diri, beristirahat agar Anda bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat dan bugar. Terima kasih. Oh. Adalah Penghormatan pemuda-pemuda pasukan kepada terpilih pembina Jawa Barat, upacara. bos. Merinding gua. Semakin percaya diri gitu loh. Nah, dari video ini kita dapat lihat yaitu adik-adik yang menjalankan tugasnya sebagai paskibraka ya kan untuk 17 Agustus, upacara 17 Agustusan di Jawa Barat. Begitu dihargai, begitu diapresiasi. Begitu dihargai, begitu diapresiasi oleh Gubernur Jawa Baratnya sendiri. Gue yakin adik-adik itu siswa-siswa terpilih, pemuda-pemuda
Gua yakin pemuda-pemuda terpilih, siswa-siswa terpilih yang menjalankan tugas sebagai paskibraka mendapat semangat tambahan gitu loh. Kepercayaan dirinya semakin meningkat, diberikan fasilitas yang luar biasa. Bukan masalah fasilitasnya, tapi menghargai. Karena mereka adalah orang-orang terpilih, mewakili untuk menjadi petugas paskibraka 17-an Agustus, bos. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tuh, masih ada yang bilang pencitraan. Ya elah bos, kalau pencitraan mah udah gak butuh KDM tuh. Udah begitu populer gitu loh, elektabilitasnya pun tinggi. Apalagi yang perlu dicitrakan? Oh, buktinya ada. Yang perlu digarisbawahi, beliau ini kagak perhitungan. Tuh, ke siapapun, apalagi warganya sendiri, bos. Kagak nyenggol KDM, kagak viral. Kagak nyenggol KDM, lu kagak makan. Tapi kocaknya, konyolnya, orang-orang yang berhasil mengkritik KDM dengan data, orang yang Bagaimana, berhasil Bang? menjatuhkan Kasih KDM paham, dengan yuk. kata-kata tai, Iya. dia berasa menang. Dia sudah merasa menjatuhkan KDM. Padahal kalau dalam analogi sederhana, dia itu seperti seekor lalat yang nempel di spion mobil balapnya KDM. Ketika mobil balapnya KDM itu juara, dia seakan-akan gualah juaranya. Padahal dia itu cuma lalat yang nempel di mobil balapnya KDM. Gue Seakan-akan suka berhasil analoginya, Bang, menjatuhkan ini, bos. KDM itu Betul. sendiri. Berhasil mengalahkan KDM dengan data lu itu sendiri, baik profesor, akademisi, analis politik ataupun warga biasa. Padahal semua yang lu lakukan itu adalah bumbu-bumbu justru untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Betul. KDM itu sendiri. Merasa menjadi seseorang yang paling benar dan merasa menjadi seseorang yang paling kritis. Apalagi merasa menjadi seseorang yang serba nyalahin orang gitu loh. Emang mudah banget, tapi ingat yang lo kritik adalah pejabat yang disukai warga, masyarakat yang sekarang udah cerdas. Udah kagak bisa dikibulin lagi karena setransparan itu KDM. Karena ada beberapa kasus yang kalian pasti juga pernah melihat ya kan. Kagak ada kerja, kagak ada nongol di media sosial, tiba-tiba kena korupsi, kena jadi koruptor. Terus bagaimana, apa kabar yang seperti itu? Kalau gue ya, menurut gue pribadi, gue lebih suka orang yang konten, transparan, dan beres. Setiap ada permasalahan langsung diselesaikan saat itu juga. Bahkan di depan kamera, kagak takut tuh. Bukti nyata Deddy Mulyadi hanya bisa konten dan Tuh. gubernur konten. Nah kayak gini, Itu adalah Jawa orang-orang Barat yang tidak selalu termasuk nyerang. 10 provinsi yang kualitas hidupnya baik. Belum tentu Yes. dia mampu padahal. Ya maneh inung maneh tak sabenerna si lain dijulukeun ku inung sia teh lain tinu biasa jalan teh tapi sia teh tina bool di aisyah teh ku inung sia dumeh ngacepepeng padahal sia teh bilatung inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadi sia teh lain tapi si lain teh tina hileud beuteuy. Aduh, kenapa gue lebih setuju sama apa kata Cepot nih? Ya walaupun si Cepot ini kagak sekolah, si Cepot ini kagak berpendidikan tinggi, tapi paling kagak selalu ngejatuhin orang-orang. Padahal sadar diri gitu loh, bahwa ketika beliau diberikan seperti itu belum tentu mampu. Gue setuju sama si Cepot. Jadi di video ini gue cuma melihat Cepot gitu loh. Bagus banget sih kata-katanya. Si Cepot loh bos. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.